Meski mempunyai keterbatasan penglihatan, atlet paracycling Sri Sugianti menolak menyerah pada keadaan. Atlet paracycling ini mengerahkan segala usahanya untuk menembus kegelapan di lintas balap sepeda, hingga akhirnya membuahkan hasil yang manis. Perjuangan Sri untuk meraih prestasi membanggakan di ajang Asian Para Games 2022 tidaklah mudah. Atlet asal desa Sengon Waitan Grobogan, Jawa Tengah tersebut harus menghadapi tantangan terberat, yaitu dirinya sendiri. Sri Sugianti dapat mendulang medali di Asian Para Games selain karena kemampuan, tak lupa karena dukungan dari orang-orang yang sangat mencintainya. Seperti ketika ia hendak berlaga di Jakarta, puluhan warga desanya serempak untuk pergi ke Jakarta untuk memberikan dukungan secara langsung. Tak lupa, Sugimin, ayahanda tercinta, juga turut diajak untuk mendukung secara langsung anak tercintanya, yang sebelumnya hanya dapat melihat melalui layar televisi. Sri Sugianti untuk pertama kalinya mendapatkan medali perunggu di cabang olahraga paracycling pada Asian Para Games 2018. Dengan kegigihannya, Sri Sugianti yang didampingi oleh pilotnya yaitu Magviro Nikmal dapat membuktikan bahwa pendatang baru dapat meraih medali. Perkenalkan, nama saya Sri Sugianti, tapi biasa dipanggil Yanti. Saat ini saya ngikutin paracycling atau balap sepeda khusus di bubble kayak gitu. Paracycling itu apa sih Mbak Yanti? Dia itu kayak cycling kayak sepeda normal biasa gitu, cuman dia khusus untuk penyandang disabilitas kayak gitu. Oh begitu Mbak Yanti. Kalau Mbak Yanti sendiri, apa sudah dari pertama masuk dunia olahraga itu sudah masuk ke paracycling? Enggak, awalnya tuh aku di atletik pertama, terus atletik ya Mbak? Iya, terus habis itu aku apa lagi? Ke atletik dulu, habis itu diarahkan ke sepeda kayak gitu. Tapi ada kayak cabur-cabur lain sih, maksudnya kayak yang kadang kayak gol-gol, cuman kayak kesukaan aja sih. Oh, kayak diseling-seling gitu ya Kak? Iya, cuman buat kegiatan aja gitu. Oh berarti banyak olahraga yang bisa selain paracycling ya Mbak Yanti? Enggak juga sih, paling cuma 2 itu aja. Oh cuma 2? Banyak itu 2 Mbak? Ya, langsung pertanyaan ya Mbak? Ya. Apa arti paracycling di hidup Mbak Yanti? Berat banget. Iya. Iya terserah Mbak Yanti ya, itunya aja, seentengnya aja mau jawab gimana. Apa ya? Apa berarti banget kayak apa, seperti apa gitu di hidupnya Mbak Yanti? Kayak mungkin sarana buat meraih impian kali ya. Jadi Oh, kan gitu. dulu pengen tujuannya emang aku pengen bisa mewakili Indonesia kayak gitulah. Terus habis itu kayak gimana caranya, terus habis itu kan kalau di lari nggak begitu berprestasi, nggak bisa gitu, nggak terlalu bisa berkembang. Terus habis itu baru diiniin mau nggak ikut seleksi paracycling kayak gitu. Ya udah dicoba, kan nggak tahu ya. Terus habis itu nggak tahu caranya kayak gimana, habis itu langsung dilatih. Ternyata di situ memang nggak ringan kayak gitu loh, maksudnya berat gitu. Iya berat paracycling. Ya udah aku betah-betahin di situ, cuman buat pengen Tadi tujuannya untuk mengharumkan itu tadi Mbak Yanti? Sebenarnya sih pengen kayak ini sih apa ya, pengen apa, membahagiakan orang tua, itu sih paling pentingnya. Jadi mau nunjukin kalau Mbak Yanti bisa gitu, jadi ditahan di situ. Iya mungkin ya, pengen tujuan pertamanya tuh pengen biar orang tua saya bisa umroh awalnya itu. Nah terus ya udah motivasi saya di situ biar bapak saya bisa umroh. Biar bapak bisa umroh. Masya Allah. Jadi teman-teman ini Mbak Yanti motivasinya biar bisa memberangkatkan bapaknya umroh. Jadi itu semangat Mbak Yanti, tujuannya ikut paracycling, semangat dibetah-betahin walaupun berat, tapi Mbak Yanti bisa membuktikan kalau Mbak Yanti bisa melakukan itu semua. Oke. Kompetisi olahraga apa saja yang pernah Mbak Yanti ikuti? Terus prestasinya yang Mbak Yanti ingat itu apa aja Mbak di olahraga? Kalau mungkin di sepeda aja ya. Kalau Di sepeda itu kemarin di mana? Di Jakarta Asian Para Games 2018 itu. 2018. Juara 3, kan ada 4 nomor tuh. Yang pertama namanya individual
time trial Ya. itu juara 3 dapat perunggu. Terus habis itu road race 72 kilo itu dapat perak. Terus habis itu di velodrome individual pursuit 3000 meter itu perak. Terus yang terakhir sama sprint 1000 meter perak, udah itu. Sama ini sih ACC sama udah Asian Track Championship itu juga dapat medali Kak? Itu dapat perak paling kalah. banyak banget ya penghargaannya Mbak Yanti ini, medali semua dapat dari olahraga paracycling. Tahun 2018 Mbak Yanti ini sudah mendapatkan banyak medali untuk Indonesia. Itu sebuah prestasi yang bahkan kita orang yang istilahnya kayak gini tapi Mbak Yanti bisa lebih daripada kita, itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan tentunya untuk Mbak Yanti dan keluarga. Dari semua prestasi Mbak Yanti itu tadi, yang mana yang paling Mbak Yanti banggakan? Ya, ada satu yang paling Mbak Yanti ingat, paling banggakan, paling membuat hidup Mbak Yanti. Yang pertama nggak nyangka banget ya, paling yang event pertama itu yang individual time trial itu yang apa kayak bener-bener nggak nyangka banget. Jadi terus begitu tahu ya langsung kayak speechless gitu lah. Kalau orang tua paling yang itu yang event pertama itu. Oh berarti yang time trial itu ya yang pertama juara itu? Iya. Nggak nyangka bisa juara. Nggak nyangka sekali. Tapi itu sebuah apa ya? Itu Mbak Yanti kalau menurutku itu hasil dari jeripayah Mbak Yanti, semangat Mbak Yanti untuk jadi juara di olahraga paracycling kemarin itu. Mbak Yanti ini sangat hebat ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri dari ceritanya, banyak sekali mendapat medali. Kita kalau olahraga mendapat 1 medali saja itu udah bahagia, apalagi Mbak Yanti ini dapat 4, dapat 5 dalam 1 cabang olahraga. Luar biasa teman-teman. Bagaimana cerita awal Mbak Yanti bisa bergabung dalam tim ASEAN Para Games? Kan waktu pertama banget 2016 tuh saya ikut atletik kan lari. Habis itu kayak saya nggak bisa ikut ke kayak di pelatnas gitu. Terus habis itu dikasih kayak tawaran, oh mau ikut ini enggak? Dari pertamanya tuh ini ada seleknas kan 2017 tuh. Saya nasional itu Mbak? Iya, seleksi nasional gitu. Saya pertamanya mau ikut goalball namanya, kayak volley gitu lah. Tapi terus di situ kayak ada yang nyuruh kamu di judo aja Mbak, ikut seleksi judo soalnya nanti banyak peluangnya kayak gitu. Terus padahal di situ saya pengen banget goalball. Tapi ya udah karena teman saya yang ngasih saran tadi. Justru saya ikut judo padahal saya nggak tahu apa-apa teknik kayak gitu aja. Akhirnya kan saya nggak bisa nggak bisa maksimal ya kan nggak lolos. Ya udah justru ya nangis kan, pengen banget masuk pelatnas kayak gitu. Akhirnya ya udah gagal semua lah kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada telepon, Mbak mau ikut seleksi sepeda nggak kayak gitu. Ya terus habis itu disuruh ketemu sama manajernya, udah terus diminta latihan. Akhirnya ya udah diterima di situ. Mbak Yanti itu waktu ikut masuk tim itu dulu daftar apa diundang dari itu panitia tertentu? Enggak sih, kayak ditawarin aja. Oh ditawarin aja? Gitu, ditawarin, disuruh ikut seleksi. Mau ikut seleksi nasional gitu nggak ya? Iya. Oh gitu, jadi Mbak Yanti ini lolos seleksi nasional dari sekian banyak peserta yang mendaftar untuk ikut lomba. Mbak Yanti ini terpilih jadi mewakili Indonesia di dalam ajang para game ya guys. Terus apa mimpi, cita-cita, keinginan yang pengen Mbak Yanti gapai untuk kedepannya di cabang olahraga paracycling? Paling waktu dekat ini sih pengen, karena harusnya kan event di Cina ini, event di Cina itu tahun 2023 ini udah selesai, 2022 ini. Tapi karena pandemi jadi dipending tahun 2023. Jadi ya udah paling pengen fokus di situ.
ya udah paling itu targetnya. Targetnya untuk bisa menang nanti di olahraga di Cina ya Kak? Ya di Asia itu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Mbak Yanti untuk bangkit dari keterbatasan? Apa ya? Udah agak lama jadi lupa. Oh ya lupa. Ya Dulu deh. kan ini apa ya? Kelas 6 SD kan. Iya. Terus habis itu oh ya motivasinya ada kelas 6 SD saya waktu itu pengen banget pengen bisa sekolah, pengen SMP cepet-cepet SMP kayak gitu. Tapi ternyata kan di desa nggak tahu gimana cara nanganinnya kayak gitu. Habis itu udah berhenti 3 tahun, di situ saya orang tua saya kayak berobat, disuruh berobat terus tapi nggak sembuh-sembuh. Ya udah saya bilang ke orang tua saya sekolah di SLB nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting saya sekolah. Terus akhirnya dicarikan SLB, dapat di Solo sini. Ternyata di sini tuh nggak separah yang saya pikirkan. Gitu. Maksudnya apa ya? Pikirannya kan kalau SLB cuman kayak orang yang keterbatasan mental, tapi ternyata di situ emang khusus kayak yang senasib sama saya kayak gitu. Terus udah di situ pengen bangkitnya ya pengen bisa mandiri. Maksudnya masa iya saya sama orang tua saya terus kan nggak mungkin gitu. Jadi gimana caranya saya bisa mandiri, bisa apa ya fight sendiri kayak gitu. Maksudnya tanpa orang tua, maksudnya gimana sih bisa hidup sendiri. Iya bisa mandiri, gitu. Bisa apa-apa sendiri, nggak bergantung sama orang tua gitu ya Mbak. Iya, motivasinya mungkin itu pengen sekolah seperti orang lain kayak gitu. Jadi terus jadi teman-teman ini Mbak Yanti semangat sekali untuk melanjutkan sekolah ya, walaupun sudah 3 tahun menunggu, tapi Mbak Yanti tetap ingin melanjutkan pendidikan supaya Mbak Yanti nanti hidup mandiri. Jadi teman-teman kalian jangan malas ya, jangan malas, harus semangat seperti Mbak Yanti nanti mencapai cita-cita bisa memberangkatkan umroh bapaknya. Itu sebuah prestasi yang membanggakan. Jadi ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang melihat video ini. Semoga kalian bisa meniru apa yang dilakukan Mbak Yanti. Tuh. Terus bagaimana dukungan dari orang terdekat dan orang sekitar sama Mbak Yanti? Mungkin pertama dari keluarga itu bapak saya, pokoknya orang tua saya, ibu saya tuh mendukung saya banget. Gimana caranya saya bisa pertama waktu itu bisa kembali bisa sembuh kayak gitu lah, tapi ternyata nggak bisa. Terus dia sampai mentok kayak gitu. Terus saya pengen sekolah, maksudnya pengen sekolah. Dia orang tua saya berusaha banget nyariin sekolah buat saya. Terus habis itu pokoknya ngedukung saya terus. Kemudian di dunia atletik mereka juga olahraga gitu mereka juga ngedukung banget kayak ya apapun itu yang penting kamu seneng, bermanfaat buat kamu kayak gitu ya udah. Terus mungkin ya dari keluarga sendiri, dari adik mungkin dari teman-teman tuh sangat mensupport banget kayak mulai dari sekolah, teman-teman terus kuliah tuh benar-benar support system banget buat aku kayak gitu. Jadi orang-orang dan keluarga terdekatnya Mbak Yanti ini itu berpengaruh besar untuk Mbak Yanti. Jadi Mbak Yanti di saat keterpurukan atau di saat dia lagi down itu keluarga selalu menyemangati, selalu mendukung Mbak Yanti, selalu mensupport Mbak Yanti, meyakinkan Mbak Yanti pasti bisa gitu. Jadi keluarganya itu yang menonton video ini kalau ada keluarganya apa Mas Wahyu atau Mas Tony nanti kalau nonton ya tiru semangat Mbak Yanti ini ya, keluarga kalian mensupport semua yang dilakukan anak-anak asal itu baik tuh. Terus bagaimana perasaan Mbak Yanti menjadi atlet profesional yang telah membawa nama paracycling Indonesia di dunia? Apa ya, kayak nggak ngerasa kayak gitu sih, maksudnya masih perlu banyak latihan lagi, harus selalu menjaga kondisi itu sih kadang yang masih berat kayak gitu. Wah, Mbak Yanti ini merendah, padahal prestasinya sudah banyak sekali mengharumkan nama bangsa, tapi Mbak Yanti masih terus merasa kurang. Kita harus meniru Mbak Yanti itu juga, jangan merasa pintar ya teman-teman. Ya itu, kita harus terus belajar, terus latihan, walaupun sudah mendapat
ini tapi kita nggak boleh puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Kita harus terus berusaha, jangan menyerah, terus bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya. Terus untuk terakhir, apa pesan Mbak Yanti kepada pemuda Indonesia, terlebih kepada mereka yang punya keterbatasan? Pokoknya jangan pernah nyerah lah, pasti semua ada jalan apapun itu. Nggak pernah misalnya kita pengennya A tapi ternyata nggak tercapai, pokoknya harus yakin karena yang di atas tuh punya rencana lain yang lebih indah daripada yang kita inginkan gitu lah. Itu aku ngerasain sendiri. Jadi Mbak Yanti ini nggak cuma ngomong, Mbak Yanti ngerasain sendiri apa yang dikatakannya tadi. Jangan menyerah, dan ini hasilnya semuanya Mbak Yanti bisa juara, bisa mewakili Indonesia. Itulah yang dinamakan usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi semoga semangat Mbak Yanti ini bisa menular kepada kalian semua, khususnya para pemuda-pemuda Indonesia yang mempunyai keterbatasan. Jangan pernah menyerah, ya terus berusaha. Jangan, kalau kita punya semangat, punya kemauan, pasti bisa ya Mbak Yanti ya. Pasti ada jalan. Ya, selalu ingat pesan Mbak Yanti itu tadi, jangan sampai lupa, tetap semangat. Ya udah, itu saja Mbak Yanti untuk malam ini. Terima kasih banyak sudah diperbolehkan wawancara sama Mbak Yanti. Ya sudah, saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.